Ya, hari ulang tahun Republik Indonesia kita identik dengan beragam atribut merah putih termasuk bendera. Di Kabupaten Belu NTT, bendera merah putih sepanjang 81 meter dibentangkan oleh ratusan warga. Di Bandung, Jawa Barat, bendera merah putih sepanjang 60 meter hiasi permukiman warga. Ratusan masyarakat yang terdiri dari para pelajar serta anggota TNI dan Polri menyongsong hari kemerdekaan dengan kirap bendera sepanjang 81 meter. Warga berjalan di sepanjang garis perbatasan dengan mengarak bendera yang dimulai dari ujung desa Silawan menuju titik nol pos lintas batas negara Mota Ain. Kegiatan ini sebagai wujud semangat kebangsaan dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan serta menunjukkan kekompakan dalam menjaga keutuhan bangsa di wilayah perbatasan. Harapan yang paling utama adalah kemeriahan kemerdekaan itu harus dirasakan oleh masyarakat lebih-lebih. Ya, ke depan itu semua kegiatan-kegiatan dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat yang ada untuk bisa merasakan makna kemerdekaan itu. Bendera raksasa juga dibentangkan di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cibenying Kidul. Kini, lorong permukiman warga dipenuhi ornamen merah putih menyambut hari kemerdekaan. Bendera merah putih sepanjang hampir 60 meter ini dibentangkan bersama lampu neon dan payung hias. Ide pemasangan ini muncul dari warga sejak 1 tahun lalu, namun baru bisa diwujudkan tahun ini dan dikerjakan selama 11 hari yang berasal dari swadaya masyarakat. Karena gagasan ini secara serentak, ya ini aja yang donatur saya tidak boleh libatkan warga sebenarnya. Ini yang udunan ini banyak ini. Akhirnya terbentur bisa beli kain, bisa menjahit kain, bisa beli kayu, bisa ya alhamdulillah lah gitu aja bisa terwujud ini. Dengan beragam aksi membentangkan bendera merah putih dengan ukuran tidak biasa ini menjadi bukti semangat nasionalisme di momentum Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-81 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Bendera merah putih sepanjang 50 meter dikibarkan membentang di perairan Asahan, Sumatera Utara. Pengibaran bendera dilakukan sejumlah warga masyarakat. Bendera merah putih sepanjang 50 meter dikibarkan membentang di perairan Paton Bagan, Asahan. 3 kapal nelayan digunakan sebagai dasar injakan sejumlah warga dan TNI Angkatan Laut untuk mengibarkan bendera merah putih disaksikan warga. Kuatnya angin tak menyurutkan warga mengibarkan bendera. Warga berharap kegiatan ini dapat dilakukan setiap tahun untuk membangkitkan semangat pemuda demi bangsa yang lebih baik. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri iNews melaporkan. Lomba panjat pinang di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur memeriahkan rangkaian perayaan kemerdekaan Indonesia menarik perhatian warga. Beragam tantangan harus ditaklukkan para peserta untuk mendapatkan beragam hadiah menarik. Warga di sekitar kawasan Kalimalang, tepatnya Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur, antusias memeriahkan lomba yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Diketahui tradisi panjat pinang ini telah berlangsung sejak tahun 1980. Tak hanya panjat pinang, sejumlah perlombaan lain juga digelar, di antaranya gebuk bantal dan jalan di batang pohon pinang. Lurah Cipinang Melayu menyebut lebih dari 100 peserta mengikuti rangkaian kegiatan ini. Hadiah yang disediakan pun beragam dan langsung diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan di RW 04 ini kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81. Ini kegiatan tahunan yang sering kita laksanakan Semarang Kalimalang dari tahun 80-an ya. Ada panjat pinang, gebuk bantal dan jalan di titian. Pak, ada berapa warga yang ikut serta dalam kegiatan lomba ini, Pak? Kalau untuk pesertanya dalam rangkaian acara ya ini lebih dari 100, Pak.
Meski harus berjibaku menaklukkan batang pinang yang licin, para peserta tetap antusias mengikuti perlombaan. Ya susah banget, licin. Ini baru pertama apa? Ya baru pertama ini, 2 hari sama besok juga ya lagi. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi daya tarik utama tradisi Panjat Pinang yang terus digelar dalam perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Beragam satwa turut memeriahkan perayaan HUT ke-81 RI di Taman Safari Indonesia. Melalui para satwa ini, pengunjung diajak menyaksikan atraksi satwa sekaligus mengenal lebih dekat kekayaan fauna Indonesia. Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia terasa di Taman Safari Bogor melalui parade satwa bertajuk Rimba Nusantara. Selain menyuguhkan drum band dan aneka atraksi menarik, parade ini hadirkan berbagai jenis satwa. Mulai dari satwa khas Indonesia seperti ular, gajah lampung, dan orangutan dari Kalimantan, hingga satwa eksotis dari berbagai negara seperti unta dari Timur Tengah. Parade satwa rutin dilakukan setiap tahun dan disambut antusias seluruh pengunjung. Kesempatan kita para pengunjung bisa melihat bagaimana susunan kita paradekan satwa-satwa nasional, bahkan satwa-satwa eksotik diikutsertakan supaya kita mengetahui bahwa Indonesia kaya dengan biodiversity di dunia. Sehingga kita harus menjaga daripada keselanjutan populasi ini, bagaimana kelanjutan seterusnya yang ada yang di hutan kita, di alam kita. Pawai satwa digelar sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian alam serta keanekaragaman hayat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Di Riau, seekor anak gajah Sumatera bernama Domang mendadak viral usai tampil menggemaskan dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 di Taman Nasional Tesonilo. Oh, ini nih Domang. Jadi dengan langkah rapi, gaya tenang, gajah binaan ini ikut berbaris. Jadi selayaknya anggota Paskibraka betulan ya, sembari menunjukkan aksinya saat pengibaran sangsaka merah putih. Nah, tingkah aktif dan percaya diri Domang tidak hanya menghibur, tapi juga menjadi simbol harapan bagi kelestarian hewan-hewan langka, satwa langka di Indonesia. Momen kemerdekaan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga ruang hidup dan habitat alam agar satwa lindung seperti Domang dapat terus tumbuh dan hidup berdampingan secara lestari. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan permohonan maaf karena belum bisa ikut serta dan hadir di istana dalam merayakan HUT ke-81 RI. Ya, pemirsa, SBY saat ini berada di Rochester, Amerika Serikat menjalani pemeriksaan kesehatan. Saya secara pribadi meminta maaf tidak bisa ikut merayakan di tanah air, tidak juga bisa menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo, sekaligus juga dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka. Sebagaimana yang saya lakukan tahun-tahun kemarin. Karena saat ini, bulan Agustus ini saya berada di Rochester, Amerika Serikat untuk melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan. Dan saya akan selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di Mayo Clinics pada akhir Agustus ini. Insya Allah bulan September saya sudah kembali ke tanah air. Dan tim dokter kepresidenan yang merawat kesehatan saya menganjurkan di samping pemeriksaan di dalam negeri juga dilaksanakan di Mayo Clinics. Karena saya pernah menjalani operasi pengangkatan prostat pada tahun 2021 yang lalu dan setiap tahun dilakukan pemeriksaan. Juga mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo, teman-teman di tanah air menyampaikan kepada saya substansi dari pidato beliau.
saya menilai bahwa berbicara tahun 2027 dan sekaligus menandai berlakunya APBN untuk tahun 2027, saya melihat bahwa arah, blueprint, dan agenda pembangunan yang akan dijalankan pemerintah di tahun depan menurut saya makin baik, makin jelas, dan memberikan harapan baru bagi kita semuanya. Saya tahu bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita masih cukup kuat, baik faktor domestik maupun faktor internasional, tetapi apa yang digagas dan direncanakan oleh pemerintah menurut saya tepat, karena isu-isu itu memang menjadi harapan rakyat Indonesia, memastikan bahwa ekonomi tetap tumbuh, kemudian pengangguran dan kemiskinan berkurang, pelayanan kesehatan dan pendidikan makin meningkat, infrastruktur dan sebagainya. Turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, sejumlah raksasa sepak bola Eropa ramai-ramai memberikan ucapan kepada penggemarnya di tanah air, seperti duo Manchester, Juventus, dan juga Bayern Munchen. Indonesia merdeka. Perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Indonesia ikut dimeriahkan oleh sejumlah klub raksasa sepak bola Eropa. Seperti Juventus, di mana raksasa Italia ini diwakili oleh salah satu bintangnya Kenan Yildiz yang menyampaikan pesan Dirgahayu Indonesia. Pesan ini lalu diikuti oleh animasi sejumlah pemain klub nyonya tua menaiki sebuah becak. Begitupun dengan raksasa Jerman Borussia Dortmund yang diwakili oleh bintang mudanya Mathis Elbert. Dalam unggahan di akun medsosnya, Dortmund menampilkan cuplikan meriahnya lomba-lomba 17-an di Indonesia. Klub-klub raksasa lainnya juga tak mau kalah, seperti Bayern Munchen, Manchester City, Manchester United, dan Paris Saint-Germain. United menyampaikan ucapannya dengan menyisipkan jargon terlalu glory-glory. Sementara PSG menyerukan slogan Allez Indonesia. Perhatian khusus dari klub-klub elit dunia ini menjadi bukti nyata besarnya antusiasme penggemar sepak bola Indonesia yang selalu mendapat tempat istimewa di mata internasional. Suasana perayaan HUT ke-81 RI berubah haru saat penyanyi Shannon Shannon membawakan tembang Tanah Airku ciptaan Ibu Sut di depan para undangan. Seluruh tamu undangan tampak larut dalam emosi. Ya, pesta rakyat. Baik, pemirsa, upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus di Kabupaten Sika Maumere ditiadakan akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Ya, di Kabupaten Sika Maumere, Nusa Tenggara Timur, upacara Hari Kemerdekaan ditiadakan. Ya, kita memaklumi ya, dan kita juga turut merasakan berduka atas musibah yang dialami saudara-saudara kita di NTT, di mana gempa terjadi pada Sabtu lalu menyebabkan korban jiwa dan sejumlah bangunan rusak.
Pemerintah daerah mengutamakan keselamatan warga dengan membatalkan seluruh rangkaian kegiatan dan acara perayaan. Saat ini ribuan warga masih bertahan di pengungsian, pemirsa. Ya, saya ajak Anda untuk mendoakan kembali supaya warga di NTT bisa bangkit kembali.